Karena hidup based on gaji, maka dia Senin masuk dia cuma bilang, ya libur habis, cuma itu doang yang dilihat. Karena dia nggak ada inner game-nya, nggak ada di kepala dia, ketakutannya nggak ada. Sedangkan sales yang based on commission, dia mulai muncul ketakutan tuh. Iya. Libur sehari baik-baik aja, libur 2 hari nikmat, libur 3 hari muncul pikiran aneh. Kamu sebagai sales kalau habis libur panjang apakah overthinking juga? Nah, mau tahu kenapa sih bisa overthinking selepas habis liburan dan takut mau jualan? Tonton video ini sampai habis ya. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Baik. Alhamdulillah, oke. Ini ada pertanyaan menarik nih Coach, karena mungkin habis lebaran jadi dia ngerasa takut jualan gitu Coach. Nih, saya bacain ya Coach ya. Saya pengen sedikit cerita, Senin kemarin itu rasanya males banget dan belum ada PO. Cara supaya mental kita kuat dan siap semangat, ada momen dimana ketika jadi sales kayak males gitu Coach. Rasanya ada ketakutan salah, takut nggak laku jualan, terus akhirnya kan target nggak tercapai. Karena pastinya atasan pengennya kita ada output yang dijual. Nah itu kira-kira kenapa bisa libur panjang terus habis itu kita takut gitu Coach? Jadi di dunia penjualan, sebenarnya pun bukan dunia penjualannya, tapi dunia pada umumnya, ada dua istilah dua dunia. Ada dua dunia. Oke. Dunia yang pertama disebut namanya inner world, dan dunia yang kedua adalah outer world, gitu ya. Atau ada orang yang disebut namanya inner game sama outer game. Game itu permainan. Jadi segala sesuatu sebelum jadi nyata, ya itu harus ada segala sesuatu itu muncul di pikiran dulu. Stephen Covey juga bahkan pernah mengatakan bahwa kalau dia mau misalkan dia mau menciptakan sesuatu atau mau menjadikan sesuatu itu jadi nyata harus ada dulu dalam pikiran. Alias harus dia bisa mampu bayangkan, dia harus muncul idenya dulu, konsepnya dulu, baru dituangkan di dalam kertas atau di dalam dunia nyata. Berarti bikin planning planning dulu di pikiran. Kayak contoh deh, contoh. Tadi kita meeting kan sebelumnya. Sebelum kamu udah buat proposal, udah bikin konsepnya. Iya. Tapi di kepala saya belum tahu itu isinya apa tuh. Makanya saya nggak berani meeting kan. Iya. Makanya nggak berani langsung ke customer langsung ngomong gini-gini, nggak bisa. Saya bilang meeting dulu, Olia. Saya harus muncul dulu di pikiran saya. Jadi di pikiran baru kita bilang, makanya cara bikinnya apa? Timeline, saya minta bikin timeline. Kosongin dulu, timeline dulu. Nah, dari situ baru saya bisa punya yang muncul loh. Oh, berarti ngapain? Tugas saya ngapain? Abis itu baru dipecah. Nah, berarti harus dituangkan dulu, itu inner game. Inner mind. Baru abis itu diwujudkan nyata. Maka saya minta bikin action plan, apa yang harus dilakukan. Iya. Itu outer game-nya. Dalam dunia penjualan juga begitu. Yang jadi problem adalah kalau orang ketika libur ya, ini balik lagi konteks ya, ini konteks. Kalau misalkan kayak contoh, misalnya bukan sales, saya ngomongnya bukan sales ya, yang nggak usah sales. Misalnya Adi lah, Lang gitu ya. Libur panjang dia baik-baik aja. Iya. Kenapa? Lagi masa libur. Bukan, karena hidup mereka tergantung dari gaji mereka. Oh, iya. Dapat ya? Karena hidup based on gaji, maka dia Senin masuk dia cuma bilang, ya libur habis, cuma itu doang yang dilihat. Karena dia nggak ada inner game-nya, nggak ada di kepala dia, ketakutannya nggak ada. Sedangkan sales yang based on commission, dia mulai muncul ketakutan tuh. Iya. Libur sehari baik-baik aja, libur 2 hari nikmat, libur 3 hari muncul pikiran aneh. Itu juga terjadi kepada para pengusaha, terjadi juga dengan para pedagang di hari itu gitu loh. Jadi muncul, kok sepi ya? Waduh, ini gimana ya? Muncullah pikiran-pikiran negatif. Ini menariknya, otak itu yang menariknya adalah manusia pada dasarnya tidak bisa langsung positive thinking, nggak bisa. Oh, ada prosesnya buat ke positif. Manusia itu defaultnya kalau begitu kosong, yang muncul negatif duluan. Defaultnya manusia nih. Kenapa bisa begitu? Jawabannya manusia itu karena ada defense mechanism yang mengontrol manusia adalah amigdala. Amigdala di otak. Amigdala fungsinya adalah cuma hanya fight, flight, dan freeze. Ini kayak binatang reptil gitu loh. Jadi munculnya adalah ketakutan, panik, cemas, dan sebagainya. Oh, jadi selama kosong yang muncul 3 hal itu. 3 hal itu, salah satu dari 3 hal itu. Maka yang muncul adalah langsung ketakutan. Karena kenapa? Tujuannya kan defense mechanism. Defense mechanism artinya mekanisme pertahanan hidup. Kalau lu nganggur 3 hari berturut-turut nggak ngapa-ngapain, pertahanan hidup lu muncul. Gila lu nganggur lu. Ini nganggur nih.
lu mau makan apa nih? Karyawan gimana nih? Mesti bayar gaji karyawan nih. Defense mekanisme ngambil alih. Beda dong dengan orang karyawan yang gajian. Kalau karyawan gajian kan dia nggak pusing. Nanti tanggal berapa pokoknya gajian. Udah selesai sama itu. Itulah yang namanya, maka defense mekanismenya nggak ada. Karena dia 3 hari, 2 hari, 3 hari tidak melakukan apa-apa, defense mekanismenya mulai bekerja. Karena defense mekanismenya mulai bekerja, muncullah rasa-rasa pemikiran tentang rasa takut itu semua. Takut ditolak, takut nggak berhasil, males lah dan sebagainya lah dan sebagainya. Males itu kan dampak dari ketakutan itu. Oh, karena ya udah takut terus maka jadi malas. Males lah, kelihatan orang kelihatan males. Iya. Sebenarnya dia bukan malas, karena terlalu takut. Oh iya benar. Maka kelihatannya dia tidak melakukan apa-apa. Iya. Jadi satu-satu jalan apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, tadi saya katakan, otak manusia tidak bisa berpikir dua hal saat bersamaan. Saya ulangi lagi. Manusia tidak bisa berpikir 2 hal saat bersamaan. Artinya ketika dia sudah negatif thinking, disuruh positif susah. Orang positif thinking ketika negatif juga susah. Oke? Maka pertanyaannya adalah pada saat bangun pagi diisi apa otaknya? Kalau bangun pagi diisinya adalah tentang bensin yang bakal naik tanggal 1 dan mungkin pada saat ini naik dijalankan itu bensin udah naik kan? Maka apa yang terjadi? Panik. Iya. Istri saya tadi malam cerita, para pengusaha sudah pada stres. Kenapa? Karena bahan baku naik. Bahan baku naik artinya apa? Ya, biaya operasional. Biaya operasional, biaya kehidupan, biaya bisnis naik. Maka apa yang terjadi? Defense mekanisme bekerja, takutan muncul. Pas lagi habis liburan panjang. Sampai oke? Oke. Nah, pertanyaannya buat saya, tergantung pagi itu dia ngisi apa di otaknya. Oh, jadi kalau misalkan sebenarnya bangun tidur tuh kita bisa mau positif atau negatif gitu, Coach? Kalau nggak usah negatif, nggak usah mikir apa-apa juga masuk sendiri. Oh. Lu baca scroll aja per hari ini, udah muncul yang negatif kok. Lu baca tentang Selat Hormuz, tentang nggak bisa kapal tanker, itu udah negatif kok. Iya. Untuk para pengusaha, untuk para sales, langsung negatif. Karena hidupnya besok on komisi. Gimana cara ngatasinya? Jawabannya cuma satu. Bangun pagi, lu isi apa dulu di pagi lu? Pagi itu lu kamu isi apa? Kayak misalkan mikir yang bangun nih, mau ngapain nih abis ini gitu. Mau ngelakuin apa dulu? Enggak, pasti langsung negatif. Oh, itu langsung negatif? Begitu mau ngelakuin apa, yang muncul adalah pemikiran-pemikiran negatif langsung muncul. Oh. Kalau saya akan bermain yang berbeda. Zaman dulu, saya akan masukkan kalimat bahwa saya super salesman. 10 customer datang pada saya, 9 pasti closing. Atau saya masukkan kalimat, saya Midas Touch. Saya punya Midas Touch. Midas Touch itu kan ada cerita zaman dulu yang dimana tangan tersebut kalau nyentuh sesuatu, benda itu berubah jadi emas. Saya dulu believe itu. Apapun yang saya sentuh akan jadi emas. Itu Midas Touch. Nah, kalau sekarang saya masukinnya berbeda. Ini sesuai dengan agama saya ya. Jadi kalau saya percaya, saya lahir di dunia, hidup di dunia, tapi bukan untuk dunia. Iya, ibaratnya sebenarnya kita hidup di dunia, tapi ya hidup kita tuh bukan buat dunia, tapi buat... Saya jawab, hidup di dunia, hukum yang berlaku di saya bukan hukum dunia. Hukum yang berlaku adalah hukum surga kalau saya. Jadi artinya, buat saya, masalah benar atau enggak, itu menurut kepercayaan kita masing-masing. Artinya buat saya, apapun yang terjadi di dunia, itu tidak berlaku untuk saya. Karena saya punya hukum, kalau istilah saya, hukum kerajaan surga. Itu yang saya pegang. Jadi saya nggak pusing. Sorry ya, itu memang terjadi di dunia. Iya tahu, Selat Hormuz tahu. Tapi itu hanya berlaku untuk mereka, tidak berlaku untuk saya. Itu pertanyaannya. Masalah yang saya masukkan itulah yang membuat saya punya prinsip. Maka setiap pagi kan saya baca Alkitab, saya berdoa. Itu yang saya masukkan. Jadi yang negatif itu nggak bisa masuk. Karena emang udah ibaratnya apa ya, udah memperkatakan untuk diri sendiri yang positif dulu gitu. Bagaimana kalau lu juga melakukan hal yang sama? Setiap pagi sebelum masuk ke sesuatu, kamu masukin apa? Cerita ini mirip. Saya coba ceritakan satu cerita. Cerita ini kelihatannya anti relate. Napoleon Hill pernah membuat satu buku. Bukunya Outwitting the Devil. Di dalam buku ini cerita kisah nyata bahwa dia waktu ketika itu dia kan seorang wartawan. Dia mengumpulkan riset tentang puluhan ribuan orang sukses dan puluhan ribu orang gagal. Risetnya dia kumpulkan semua orang puluhan ribu dan ribuan orang sukses. Tahu apa yang terjadi? Satu ketika buku itu mau diterbitkan, nggak berhasil diterbitkan karena penerbitnya dan menurut gosip bahwa si Napoleon Hill ini Napoleon Hill ketakutan dong. Iya. Tahu nggak kenapa ketakutan? Ingat tadi
ribuan orang sukses, puluhan ribu orang gagal, mana yang akan mendominasi? Maka yang gagal itulah yang meracuni kepala dia. Dia takut setengah mati, dia takut mati, dia kabur dari kota menghilang beberapa tahun. Mendadak seakan-akan cerita tentang orang sukses itu nggak ada. Yang ada di otaknya cuma satu, takut mati. Cerita orang gagal. Kita bisa belajar apa satu hal? Bahwa banyaklah membaca tentang yang berhasil, bukan yang gagal. Atau dari kitab suci agama kita masing-masing, itu yang akan membuat kita berhasil. Iya. Pertanyaan menarik, akhirnya setelah itu penjahatnya ketangkap. Dia muncullah suara orang suksesnya baru muncul. Gila, sampai tahunan lu dia ngumpet. Dan tahu apa yang terjadi? Jadilah sejarah. Napoleon Hill terkenal. Pertanyaannya, harusnya kan itu nggak terjadi dong dia ngumpet. Iya. Lah bukankah ini sama dengan cerita yang tadi bertanya dia lagi ngumpet? Iya, karena ngerasa takut itu ya Coach ya. Jadi apa yang kamu masukkan dipikirkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu pelajari, apa yang kamu percaya, itu akan mempengaruhi kehidupanmu. Balik lagi, kayak ibaratnya kita percayanya seperti apa yang kita masukin ke dalam diri kita, negatif atau positif, itu yang akan berpengaruh ke depannya dia ya. Oke. Iya bener juga sih Coach. Jadi cara ngatasinya gimana? Clear dong. Ya yang tadi kalau misalkan emang bangun tidur ya kita, Buru-buru masukin. ya Tapi kalau keburu-keburu negatif apa yang lakukan? Gak apa-apa. Besok paginya masukin lagi, cepet tuh. Banyak-banyak, cepet-cepet masukin. Cepet masukin. Semakin banyak yang dia masukkan, apa yang bakal terjadi? Yang positif, yang akan dominasi. iya benar. Kalau misalkan case-nya gini Coach, sebenarnya pagi kita juga udah masukin hal positif gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau tidur pun kita masukin hal positif. Nah itu akan dampaknya lebih jauh lagi, atau mau tidur terus kan merem jadi kayak nggak tahu nih lagi mungkin lagi sleep modenya gitu ya. Terus akhirnya pas lagi pagi Langsung mikir gak enak Iya. gitu? Nggak mungkin. oh Kalau Anda masukinnya malamnya udah positif, ah, pada saat tidur, mimpinya kemungkinan juga bagus. ah. Kalaupun ada jelek, berarti ada pikiran bawah sadar yang masih belum diberesin tuh. Makanya masukin lagi yang positif, terus siap pagi. Maka dibangun paginya akan enak. Nah, buru-buru masukin lagi. Kalaupun sudah negatif, pagi-pagi begitu tuh langsung, kenapa gue mimpi buruk ya? Jangan diberi makna. Kebanyakan orang ketika mimpi buruk dikasih makna. Apa gue hari ini sial ya? Enggak, jangan kasih makna. Iya benar-benar. Kapan nanti kejadian ya pasti gitu mikirnya. Jadi berikanlah, kalau saya mendingan pakai teknik NLP adalah jangan berikan makna apapun dalam kehidupan lu, maka lu kan baik-baik aja. Iya. Jangan dikasih makna. Wah menarik banget ya teman-teman. Teman-teman pasti salah satunya kan yang ibaratnya banyak rasa takut yang belum diberesin. Nah, kalau teman-teman udah nonton video ini, pastikan teman-teman udah praktekin setiap bangun tidurnya. Bahkan teman-teman kalau misalkan emang jualan juga udah nggak ada rasa takut. Kalau teman-teman mau diskusi, langsung aja klik link yang ada di deskripsi ini ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Saya Coach Anton Ser mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda, sampai jumpa. Salam performance, bye-bye.